Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan channel Ridwan Saleh Saleh Official ya. Salam peternak sapi Indonesia. Salam. Saya dari Riau ya teman-teman. Jadi salam ya angon sapi. Salam sobat-sobat ngarit ya. Salam semuanya para peternak sapi Indonesia ya teman-teman. Jadi teman-teman, pada video kali ini ya, saya mau menjelaskan ya teman-teman ya. Jadi cara mengatasi sapi supaya nafsu makannya lebih lahap lagi teman-teman ya. Jadi teman-teman, banyak kasus-kasus yang terjadi pada ternak kita ya, khususnya ternak sapi ya. Kita mungkin tidak kita perhatikan ya, sapi-sapi kita itu terkadang dia makannya kurang lahap, nggak selera makan. Ada juga teman-teman ya, makannya satu kali dan sekali ngunyah, terus dia ya kurang nafsu makannya. Jadi teman-teman, pada video kali ini ya, saya mau jelaskan cara mengatasi supaya sapi-sapi makan dengan lahap teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ya, cara mengatasinya ya cukup simpel ya teman-teman. Tidak usah khawatir ya jika ada sapinya yang nafsu makannya menurun ya, kurang lahap makan ya. Itu biasa teman-teman ya. Jadi banyak sekali kasus seperti itu yang terjadi dalam ternak kita ya. Jadi itu merupakan sesuatu kekhawatiran juga buat kita teman-teman. Jadi kita khawatir sapi kita tidak mau makan ya. Jadi memang teman-teman, kalau tidak mau makan ya, efeknya ya bisa menyebabkan sapi kita kembung ya. Jadi kalau sudah kembung, jadi payah teman-teman ya sapi kita nanti. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya. Cukup teman-teman berikan ya jamu ya, simpel ya. Kasih aja air kunyit ya, seminggu 2 kali 3 kali ya. Itu cepat teman-teman ya. Jadi untuk memulihkan nafsu makan ternak kita atau sapi kita ya. Jadi bahan-bahan seperti itu, seperti kunyit, tentu gampang ini ya, gampang kita dapati ya, karena itu termasuk bahan-bahan masak ya teman-teman ya. Jadi cukup ya teman-teman berikan kunyit ya. Kunyitnya di blender ya, kunyitnya di blender sampai halus ya. Jadi kasih saja teman-teman, untuk satu ekor itu misalnya kunyitnya kasih entah 4 siung ya, 4 kayak umbi gitu teman-teman. 4 itu di blender ya, di blender. Jadi dikasih ini, setelah di blender dihaluskan, kita campur air ya, kasih sama ini ya, campuran air garam, baru kita taruh di botol teman-teman. Jadi kita kasihkan kepada sapi kita ya, atau kita taruh dalam ember, jadi supaya diminum sapinya teman-teman ya. Jadi ini sangat efektif teman-teman, boleh dicoba ya. Jadi kalau ada sapi-sapi teman-teman yang kurang makan atau nafsu makannya menurun, coba kasih teman-teman ya air kunyit itu ya. Saya sering biasanya ngasih air kunyit aja, tidak banyak campuran teman-teman, cuman saya campur dengan garam sedikit ya. Sebenarnya banyak juga teman-teman ya, banyak juga seperti tetes tebu tuh, sangat ini ya. Tetes tebu juga sangat, fungsinya sangat banyak teman-teman ya. Jadi biasanya saya cuman menggunakan simpel ya. Jadi untuk menghemat biaya juga ya teman-teman ya, cukup dengan kunyit aja teman-teman. Jadi kunyit juga gampang didapati ya. Biasanya juga kalau orang memakai ini tetes tebu, jadi tetes tebu itu sulit dicari teman-teman ya, harus dipesan dulu ya. Jadi untuk memesannya harus ini dulu ya kalau tetes tebu, karena langka itu teman-teman ya. Kita beli online, menunggunya ya. Jadi sapi kita tengok kurang lahap makan, nggak mungkin menunggu sampai 2 hari ya supaya barang itu datang ya. Jadi cukup teman-teman pakai ini ya, kunyit teman-teman ya, kunyit ya.
karena kalau lebih bagus induk kunyit ya, induk kunyit itu lebih bagus ya. Mungkin tahu teman-teman, cukup di blender, setelah di blender campur air, terus kita kasih sedikit garam ya. Cobalah teman-teman, dalam 2 hari 3 hari pasti makan sapi kita itu lahap teman-teman ya. Nafsu makannya kuat ya, tidak menurun lagi ya. Selain itu juga teman-teman, kunyit juga fungsinya banyak teman-teman ya. Jadi untuk mengatasi luka pada sapi ya. Jadi kalau ada sapi teman-teman misalnya yang luka dekat mata tuh ya, misalnya dekat badannya, jadi dihinggapi lalat ya, itu cepat lukanya ya, dibuat lalat itu ya. Jadi maka itulah fungsi kunyit ya, air kunyit itu fungsinya itu teman-teman ya, untuk mengatasi ini juga, mengatasi supaya luka itu cepat kering ya, supaya tidak terjadi infeksi pada sapi kita. Jadi kalau udah terinfeksi ya, atau luka, itu sangat ini ya, berpengaruh terhadap kesehatan sapi ya teman-teman ya. Jadi nanti lukanya bisa besar. Sebenarnya banyak juga teman-teman ya, banyak juga obatnya, cuman yang simpel-simpel aja teman-teman ya, yang gampang kita dapati ya. Saya biasanya sering kasih air kunyit ya. Jadi itu teman-teman ya, kunyit sangat bagus untuk ini ya, sangat untuk kesehatan sapi teman-teman ya. Jadi bukan untuk manusia aja, jadi untuk ternak kita juga teman-teman ya. Jadi boleh dicoba ya teman-teman. Kalau nggak percaya silakan. Kalau misalnya sapi teman-teman kurang nafsu makannya, jadi dia udah makan 2 kali duduk ya, kurang nafsu makan, cukup kasih air kunyit ya. Jadi simpel ya, simpel menurut saya teman-teman ya. Jadi nggak capek-capek, menghemat biaya juga ya. Kasih aja untuk 1 ekor itu 3 siung ya, tiga tiga apa namanya, 3 umbinya teman-teman ya. Kalau bahkan kalau yang ada lebih bagus induk kunyit ya, karena kadar kekuningannya itu cukup ini ya, cukup pekat ya. Jadi induk kunyit bagus teman-teman ya. Kalau induk kunyit misalnya cukup kasih 2 aja ya. Kalau dia besar 1 aja cukup ya teman-teman ya. Kasih aja misalnya seminggu 3 kali ya. Jadi sapi teman-teman makannya lahap ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan dari saya ya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, supaya channel kita semakin berkembang. Jadi supaya saya rajin buat video yang menarik, khususnya tentang sapi ya. Boleh teman-teman komentar ya, yang belum tahu silahkan bertanya. Di sini saya juga belajar teman-teman ya, kita saling berbagi ilmu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.